viewer, usai liputan dari Terminal Borobudur, liputan Trans Jateng, Mbah Gemblung langsung meluncur ke Dusun Ngampel, Desa Sengi. Tampak ini orang yang saya tuju ada. Saya harus jaga jarak ya, karena itu sering ya ada tulisan jaga jarak, awas jaga jarak, ya. Anjing galak gitu loh. Nah itu yang anjing siapa ini saya nggak ngerti ini. Oke, ini tampak ini rumah dari Ki Ismanto, sang pematung, tetapi beliau juga seorang penari. Tempo hari kalau lihat di YouTube itu ya, beliau menari. Tampak di sini ada seseorang sedang mempola batik. Di sana ada putra mantu Ki Ismanto, dan yang memakaikan masker untuk si kecil ini adalah nyonyahnya Ki Ismanto, dan ini cucu, semoga sehat ya. Mbah Gemblung datang ke sini sambil bagi-bagi doa gitu, donga dinonga ya. Saya datang ke sini langsung, ini lukisan yang sangat bagus ini, ikan dengan gaya ekspresionisme ya. Lukisan ini bertekstur sangat kuat ekspresinya. Sementara di sebelah ini, kalau ini ini foto dari putri Ki Ismanto, memakai topi ini topi kreasi ya. Oke. Kalau dilihat dari bahan-bahannya seperti bahan-bahan yang natural ya. Oke, akan kembali saya shoot. Wow, ini sungguh-sungguh eksotik ya, amazing. Jadi untuk acara-acara karnival, wow, ini ada lukisan. Kowe rada geser sana dulu Ki ya. Bagus geser ya, supaya jaga jarak bener ya. Wow, ini judulnya ini yang diceritakan dulu ya, judulnya ya. Corona ya, bener kan? Pandemi itu sebetulnya. Oh ya, pandemi. Oke. Ya, ini kau di sini saja, aku di sini, kau di situ ya. Jadi karena cahayanya di sana duduk, silakan. Aku di sini, kamu di situ. Iya, kau di sana, aku di sini gitu loh. Aku di sini, kamu di situ. Iya, ini saya zoom saja ya, biar enggak ya. Oke ya. Dan ngomongnya agak gede ya. Ya. Tolong ceritakan tentang lukisan itu, Ki. Ya. Lukisan ini bentuknya itu seperti daging yang busuk. Ya. Ini menggambarkan pandemi tentang COVID, di mana ini akan menjarah di mana-mana di seluruh dunia. Di mana orang bisa tertular kalau tidak hati-hati. Kalau nggak jaga jarak, sangat mudah menular karena terutama lewat air liur atau yang masuk ke pernapasan. Betul. Kalau menurut saya, kalau hanya angin tidak mungkin, tidak mampu, tetapi ketika bersentuhan gitu ya. Maksudnya bersentuhan ya. Bersentuhan yang bersentuhan. Salaman itu, ini sebetulnya salaman model kayak komando itu juga bersentuhan itu kan harusnya kan saya punya bersalaman model Sunda itu malah lebih sehat ya. Jauh kan? Iya, itu. Jadi barangkali itu perlu dibudidayakan juga. Dibudayakan kayak bebek wae. Iya, dibudayakan ya. Iya kan? Dibiasakan salaman model Sunda. Ini Mbah Gemblung cuma memberi masukan atau semacam ya. Bener nggak? Kalau salaman model komando kayak gini itu kan masih bersentuhan kan? Iya. Nah, ini. Oke. Kembali soal lukisan itu tadi, silakan. Iya, jadi dilanjut. Lukisan ini menggambarkan kayak daging yang busuk yang
ada darah, ada nanah yang Iya. yang tentunya ini mengingatkan kalau kita harus hati-hati supaya kita tidak terkena oleh virus COVID ya. Atau virus corona. Ya, COVID-19 ya. Ya, COVID-19 itu kan singkatan ya. Ya, Corona virus Desember tahun 2019 munculnya itu kan pas Imlek ya di Wuhan sana. Ya, betul. Dan sekarang ini kan ada varian-varian baru lah. Ya. Delta dari India. Ya. India itu yang terkenal martabak India, ya kan? Boneka dari India. Sekarang yang datang ke Indonesia ini virus Delta dari India. Wah, ini yang harus kita tolak kan? Ya. Nah, ini loh keprihatinan kita semuanya. Wah, pihak yang berkompeten ya bagi-bagi masker, melakukan vaksinasi, ya kan? Itu kan artinya perhatian pemerintah untuk rakyat ya sudah memang itu kewajiban ya. Kewajiban. Tetapi masyarakat sendiri kan juga harus punya kesadaran gitu kan. Kalau dibagiin masker ya dipakai maskernya kan. Jangan cuma dicantolkan yang di bawah leher itu. Sering saya melihat itu loh di pasar-pasar. Oke viewer, ini saya syuting ini bukan jarak dekat deh. Ini coba saya tarik lagi. Nah, ini kan artinya saya jaraknya kira-kira 2 meter. 2 meter lebih sedikit, 2,5 meter ya. Oke, saya zoom lagi ya. Ya, biar waduh. Ketok mengirungi tok tak zoom ki piye iki yo. Ketok mripate tok. Irunge ra ketok. Ora mripate tok gitu. Bukan masker kok. Iya. Kalau Ki Ismanto itu punya menyikapi pandemi bagaimana? Ya, sebetulnya pandemi itu kan seperti orang naik motor di jalan raya. Kadang kita hati-hati, orang lain ceroboh. Kita bisa kena. Ya, betul ya. Maka paling bagus ya tetap kudu hati-hati. Sama-sama hati-hati ya. Sementara kalau ada orang yang nyepelekan virus COVID virus corona ini lantaran dia terlalu yakin dengan Tuhan. Ya. Tetapi toh banyak pemimpin agama yang kena dan mati. Betul ya. Jadi tidak pilih-pilih itu virus ya kan? Ya, karena sebetulnya manusia hanya menduga-duga atau punya prasangka kepada Tuhan, sifat Tuhan. Nah, sebetulnya kita kan nggak tahu Tuhan seperti apa, terus ini kehendak Tuhan atau tidak. Yang pasti kenyataannya entah itu pemimpin agama, entah itu orang tidak beragama, entah dokter itu juga banyak yang berdoa kena atau tidak berdoa. Iya. Toh juga banyak yang kena. Nggak peduli gitu nggak ya. Peduli, maka kita harus waspada betul, hati-hati betul. Ya, untuk menjaga anak dan istri. Benar-benar. Karena virus ini kan spesifik nyerang manusia saja kan. Hewan nggak diserang, tanaman nggak diserang, ya kan. Jadi inilah harus melakukan orang itu introspeksi diri. Kebiasaan-kebiasaan baik itu harus dimunculkan ya. Kalau di Islam itu kan sudah mengajarkan toh sebelum sholat itu kan wudhu 5 kali toh. Nah, jadi itu kan sudah sejak dulu kala itu diajarkan tentang toharoh, kebersihan. Jadi kita sekarang ini baru ya pulang rumah cuci tangan pakai sabun itu. Ya kalau pakai sabun itu sih supaya kuman mati karena sabun itu kan mengandung zat basa ya. Iya. Terus apa harapan Ki Ismanto ke depannya gitu? Ya supaya terutama untuk warga di sekeliling sini. Yang pasti kita punya kesadaran tinggi untuk saling menjaga. Selama ini kan orang yang sudah kena virus itu banyak yang nekat. Jadi dia diam, tetapi tetap pergi-pergi, terus dia akhirnya menularkan orang lain. Jadi niat jahat itu tetap muncul ketika mereka semacam iri itu. Kenapa mereka gak kena dan sementara dirinya kena? Nah itu yang paling repot karena pada dasarnya ya orang dablek itu ada 3 kan gitu. Ada yang dablek memang turunan dablek, ada yang dablek karena kena situasi, kondisi, politisir, kena pikirannya sudah terkena kontaminasi politik terpengaruhi oleh politik. Jadi ini kan corona ini dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak baik, yang ingin menghancurkan. Tetapi ini menjadi blunder juga ketika justru orang yang memanfaatkan itu sekarang juga banyak yang mati. Karena kita nggak tahu corona itu
virus itu nggak tampak oleh mata, maka itu kita nggak bisa main-main. Maka saya dengan ini saya kan tadi Pak Mbah Untung mau masuk, saya jangan masuk nih. Iya. Karena ini jaga jarak. Nah, betul. Jaga. Kita Pak wawancara jarak jauh juga. Iya, betul. Nah, itu ya kita menjaga saja supaya corona ini cepat selesai, cepat pergi, lalu mungkin ada penangkalnya atau obatnya. Iya. Biar kita hidup normal kembali, terus kita bisa bekerja dengan biasanya, yang mencari nafkah, jualan makanan di pinggir jalan juga biar bisa lancar. Iya, betul. Karena gini loh, pandemi COVID-19 itu kan dampaknya luar biasa ya, berdampak ekonomi, berdampak pada pendidikan, psikologis massa terdampak, terus apalagi kebudayaan terdampak juga kan. Iya. Nyatanya waktu nyadran itu ditiadakan itu kan artinya terdampak juga kan. Iya. Masih banyak lagi dampak ekonomi juga, pasar-pasar pada tutup. Wah, sebenarnya sekarang ini lebih mengerikan trennya COVID-19 daripada awal-awal dulu. Tetapi kalau dulu menyikapinya lebih hati-hati gitu. Iya. Orang itu takut keluar rumah. Kalau sekarang ini kan kayaknya biayaan kemana-mana gitu ya. Iya. Nggak pakai masker gitu. Edan ora we. Nah, yang lebih gila lagi itu ketika rumah sakit. Ya. Dia berani membuka rumah sakit tetapi kehabisan oksigen juga. Itu kan itu sama saja kita itu sudah buka warung bubur tetapi nggak punya air. Nah, gimana kita? Akhirnya beberapa rumah sakit yang menerima pasien banyak meninggalnya bukan karena parahnya penyakitnya, tapi karena kurang oksigen itu. Nah, itu kan sesuatu yang parah bagi yang sangat. Jadi harus di cover untuk oksigen itu selalu tersedia gitu kan. Ya kan harusnya yang pengertian oksigen kan tidak harus ditabung. Ya. Nah, mungkin bagaimana di udara yang luas ini orang bisa narik nafas dengan dalam-dalam. Maka saya juga pakai masker itu setuju. Tetapi di saat-saat tertentu di sawah mungkin nggak perlu pakai masker. Iya. Di gunung mungkin di sungai ketika karena kita sendirian harus menghirup udara segar ya. Betul. Daun-daun itu kan proses fotosintesis mengeluarkan oksigen segar itu kan. Itu sehat untuk hidup kita, paru-paru kita. Jangan kita akhirnya nanti bisa mati justru karena pakai masker. Iya. Kekurangan oksigen. Terus pernapasan kita terganggu. Jadi pusing-pusing mungkin ya. Iya, itu. Maka sebetulnya yang paling bagus memang jaga jarak. Betul, ya. Dengan jaga jarak. Saya setuju itu. Nah, dengan jaga jarak kan kita bisa aman dengan itu. Dan maka kita, yang pasti pesan saya ya, atau mungkin mari kita saling memahami sesama, saling membantu sesama, saling mengerti tentang sesama bahwa sebetulnya kita tidak bisa hidup sendiri. Betul. Sejak dulu itu kan ini guyon saja. Supir-supir itu sudah mengajari kita untuk jaga jarak kan. Itu di bak truk itu jaga jarak gitu kan. Itu guyon saja ya kan. Oke Ki Ismanto, saya di sini datang hanya silaturahmi. Makna silaturahim itu kan memanjangkan usia, untuk kesehatan juga, juga membuka 1000 pintu rezeki. Silaturahim kan tidak harus banyak orang, 1-2 itu. Sampean mulai ngantuk ya. Saya pamit dulu, mau ke Merapi. Saya rindu Merapi. Gunung Merapi adalah kekasih saya. Saya kalau nggak ke Merapi rasanya rindu. Aja mikir sing ora-ora lho nek Merapi ya. Merapi itu kan gunung. Ya gunung. Dan sebelahnya itu apa? Gunung apa? Merbabu. Jejer ya? Iya. Gunungnya jejer. Iya. Itu saja ngevlog Mbah Gemblung di rumah seorang seniman mumpuni Ki Ismanto di Dusun Ngampel, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Salam dari Mbah Poros.